Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di mata kuliah psikologi pendidikan dengan materi tentang motivasi. Nah, motivasi memiliki akar kata dari bahasa Latin, movere, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Motivasi atau motif merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri atau luar untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dalam diri subjek untuk melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kata motivasi kan kata yang umum yang biasa kita dengar sehari-hari. Proses motivasi ini meliputi 3 langkah. Makin tinggi dan berarti suatu tujuan, maka makin besar motivasinya, dan semakin besar motivasi akan semakin kuat kegiatan yang dilaksanakan. Perilaku individu tersebut saling berkaitan erat dengan membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai proses motivasi. Nah, 3 hal ini adanya suatu kondisi yang terbentuk dari tenaga pendorong yang menimbulkan suatu ketegangan atau tension, berlangsungnya kegiatan atau tingkah laku yang diarahkan kepada pencapaian suatu tujuan yang akan mengendurkan atau menghilangkan ketegangan, pencapaian tujuan, dan berkurangnya atau menghilangnya ketegangan. Macam-macam motivasi belajar, kita masuk dalam konteks motivasi belajar ya. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang timbul tanpa adanya rangsangan dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada motif atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua motivasi ekstrinsik adalah motif yang berfungsi jika ada rangsangan dari luar diri individu. Nah, teori motivasi yang pertama adalah Herzberg. Ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor tersebut disebut faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik tadi ya, yang kita bahas sebelumnya. Yang kedua adalah McClellan, teori kebutuhan berprestasi dari McClellan yang menyatakan bahwa motivasi berbeda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seorang akan berprestasi. Ini bisa teman-teman dalami. McClellan ini need for achievement, need for affiliation, and need for power. Ada 3 hal teori kebutuhan berprestasi. Selanjutnya fungsi motivasi, paling tidak ada 3 hal, yakni motivasi sebagai pengarah dan pengatur tingkah laku individu, yang kedua motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku individu, yang ketiga motivasi sebagai pemberi energi dan pengendali tingkah laku individu. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya 3 hal ini, motivasi sebagai pengarah dan pengatur tingkah laku individu. Kalau memiliki tujuan, tentu motivasinya akan mengarahkan tingkah laku seseorang. Kemudian yang kedua, motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku, saya kira juga cukup jelas. Yang ketiga juga begitu. Wah, dalam belajar, motivasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yakni menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan akhir belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Dan yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Fungsi motivasi ada 2, yakni directional function dan activating and energizing function. Yang pertama, directional function dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, yakni mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan, motivasi juga dapat berfungsi mengaktifkan atau meningkatkan kegiatan. Bentuk motivasi di sekolah. Yang pertama adalah minat, yang kedua adanya hukuman, yang ketiga ada keterlibatan ego, persaingan atau kompetisi, tujuan yang diakui, memberi angka, mengetahui hasil, ulangan, hasrat untuk belajar, pujian, dan hadiah. Nah, saya kira itu teman-teman dalam proses belajar tentu ada motivasi. Dari sebuah motivasi ini muncul sebuah
hasrat atau muncul sebuah effort atau usaha dalam mencapai tujuan. Nah, dalam prosesnya nanti teman-teman sebagai pendidik, teman-teman harus tahu siapa saja anak didiknya yang perlu dimotivasi. Jika ada anak didik yang memiliki tujuan tertentu, misalkan dalam mengikuti lomba atau kompetisi atau yang lain, motivasi seperti apa yang bisa teman-teman berikan pada anak didik supaya tujuannya bisa tercapai. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.